Kali ini saya akan memberitahukan aturan untuk segmen keempat. Masing-masing pasangan calon bertanya ke pasangan calon lain sesuai tema debat. Saya ingatkan, tema debat kali ini adalah tata kelola pemerintahan dan masalah sosial. Adapun subtemanya adalah pelayanan publik, good governance, dan sosial budaya. Kemudian pasangan calon menjawab pertanyaan dan kembali direspon oleh pasangan calon sebelumnya. Waktu untuk bertanya adalah 2 menit, sementara waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 3 menit dan waktu untuk menanggapi jawaban adalah 1 menit. Jelas Bapak-Bapak? Sekarang saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya ke pasangan calon nomor urut 1 sesuai tema debat. Waktu Anda 1 menit, 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya membaca visi misi nomor urut 1. Angka BPJS akan dituntaskan sebesar 3.258 jiwa. Yang saya ingin tanyakan, data ini dari mana? Atau jangan-jangan Bapak salah membaca data? Dan seandainya Bapak bisa menuntaskan kaitan dengan yang 3.258 ini, bagaimana dengan yang sudah terdaftar di BPJS? Ini yang saya pertanyakan. Datanya dari mana? Dan seandainya data ini benar, bagaimana penggunaan dana baik APBD maupun dari sumber-sumber lainnya? Terima kasih. Masih ada sisa waktu, cukup atau ingin dimanfaatkan? Cukup atau ingin dimanfaatkan? Masih ada sisa waktu? Cukup, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi baik, jelas sumber data ini ada. Soal ketepatan angka barangkali bisa saja selisih, kurang atau lebih. Tapi yang pasti hari ini adalah keadaan masyarakat Dompu masih belum tercover secara keseluruhan layanan BPJS. Maka disitulah kami harus hadir dalam rangka memperhatikan pelayanan secara berkeadilan di dalam rangka memberikan layanan kesehatan. Yang pertama, yang kedua, persoalan biaya. Tentu daerah ini punya biaya, ya kan, APBD. Ya, artinya bagaimana APBD ini kita gelontorkan, kita anggarkan kepada yang substansi. Jadi hak-hak dasar masyarakat, kemudian pembangunan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, itu sudah menjadi kewajiban. Ya, tidak ada lagi tolerir untuk itu. Ya, maka oleh karena demikian kalau ketidakcukupan adalah kita rasionalisasikan anggaran, kita adakan penghematan dan lain. Ya, saya kira itu bisa. Itulah tujuan, ya kan, political will itu tadi, keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih. Masih ada sisa waktu? Ya, terima kasih. Jadi kerangka berpikir kita sebenarnya harus cemerlang. Artinya pertanyaan dari paslon 2 mempertanyakan bagaimana dengan BPJS sudah diakomodir. Yang patut Bapak pahami hari ini bahwa seluruh masyarakat Dompu ini belum terakomodir dalam BPJS. Ada yang tersisa. Pahami tersisa dan yang sudah. Yang akan kami lakukan hari ini adalah yang tersisa, yang belum tersentuh oleh BPJS itu. Itu dipahami. Jangan dipertanyakan lagi bagaimana yang sudah. Yang sudah, yang tersisa ini maksudnya. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan pengelolaan anggaran, mohon maaf paslon 2, saya di DPRD sudah 20 tahun. 15 tahun di DPRD Kabupaten, 1 periode 5 tahun di DPRD Provinsi. Terkait masalah penggunaan anggaran, efisiensi pengelolaan, dan bagaimana kita mengefisiensi belanja dan sebagainya, insya Allah kami punya pengalaman untuk bisa menyelesaikan. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, cukup atau ingin dimanfaatkan? Cukup, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara.
Saya tanyakan dari mana sumber datanya. Karena ini disebut angka. Jangan sampai membohongi publik dengan angka ini, itulah maksudnya kami. Kalau salah data sama dengan pembohongan publik. Ya. Kami sudah menyiapkan anggaran ini untuk menyelesaikan dan menuntaskan kaitan dengan sisa BPJS ini sebesar 24 miliar. Kami seringkali di kampanye-kampanye kami menyampaikan bahwa BPJS gratis bagi masyarakat atau kesehatan gratis itu alhamdulillah kita terus pacu sampai tersisa hanya 0,2% dari seluruh lapisan masyarakat Dompu. Jadi itu sebenarnya pencapaian yang luar biasa dari kubu AKJSA atau kami pasangan calon AKJSA selama pemerintahan kami. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Saya ingatkan kepada hadirin agar tidak menyela saat pasangan calon berbicara. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya ke pasangan calon nomor urut 2 sesuai tema debat. Waktu untuk bertanya 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami masih seputar kesehatan. Bahwa berdasarkan data BPS tahun 2023, ya, balita kita, bayi kita yang mendapatkan buku imunisasi di angka 82,sekian%. Cukup membanggakan. Tapi esensi daripada imunisasi adalah bukan persoalan bukunya. Yang baru mendapatkan layanan imunisasi lengkap hanya 42%. Jadi ini sangat miris Bapak Ibu semuanya bahwa Dompu hari ini hanya mengedar daripada prestasi mendapatkan buku, tapi tidak kepada memberikan layanan, hanya 42%. Kenapa ini terjadi dan bagaimana akan dilakukan ke depan? Terima kasih. Masih ada sisa waktu, cukup atau ingin dimanfaatkan? Cukup, terima kasih. Ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Tentu berbicara kaitan dengan imunisasi, pemerintahan AKJSA tetap melakukan imunisasi ini. Kami melalui rumah sakit umum kaitan dengan masalah puskesmas maupun posyandu dan kader-kader yang ada di desa. Ini selalu kita melakukan imunisasi agar anak-anak kita tidak terkena dengan stunting. Ya. Kenapa kita menjadi turun angka stuntingnya begitu drastis yang pada saat sekarang ini 10,64%? Karena memang yang kaitan dengan imunisasi ini juga termasuk. Ya, kami memberikan gizi-gizi, makanan-makanan yang bergizi. Bagaimana kaitan dengan kesehatan anak-anak kita ini. Ya. Nah tentunya kekurangan itu pasti ada karena tetap kita melakukan imunisasi ini. Hari ini ada yang lahir, besok ada yang lahir. Tentunya di dalam memberikan imunisasi yang baru-baru lahir ini tetap belum dilakukan. Tapi pelayanan tetap kami akan lakukan. Ya. Itu yang kaitan dengan masalah imunisasi ini. Tetap kami akan lakukan. Ya. Insya Allah kami akan bergerak serentak semua kaitan dengan masalah kebidanan, yang ada di puskesmas, yang ada di posyandu, karena memang di posyandu pun itu kami udah melatih tenaga-tenaga medisnya untuk melakukan imunisasi ini. Kami akan melakukan kerja serentak untuk itu. Terima kasih. Masih ada sisa waktu, ingin dimanfaatkan atau cukup? Cukup? Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Jadi begini Bapak, maksudnya ya jangan kita berbangga hari ini dengan 82% capaian itu. Sehingga mendapatkan reward daripada wakil presiden gitu loh. Tapi pada faktanya hari ini kan sangat berbahaya. Bayi kita hari ini baru mendapatkan itu 40%. Artinya 50% itu belum mendapatkan hak daripada imunisasi. Nah bagaimana tumbuh kembang daripada anak bangsa ke depan ini? Ini menjadi berbahaya sekali. Gitu loh. Ya, jadi bukan soal capaian bukunya, yang menjadi persoalan adalah kenapa ini tidak dilakukan. Yang pertama dalam tangkapan kami di lapangan adalah
tidak adanya kesejahteraan bagi pelaku-pelaku kader posyandu. Itu hari ini. Maka kami hadir ya kan dengan menganggarkan anggaran desa itu untuk memperhatikan daripada insentif daripada tenaga-tenaga posyandu itu tadi. Terima kasih. Cukup? Hadirin, sekarang waktunya kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon.